Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat malam. Ya, selamat malam, Pak. Ya. Salam pada Sami Rasa. Ulang Pak, salah tuh. Mungkin Pak nah, ulang Pak nah. Salam pada Sami Rasa. Nah, artinya kenapa kita sering dalam acara itu ada salam seperti itu? Mungkin kita bisa mengurai sedikit apa sih artinya. Kita sering Menyebutkan bukan pada, artinya pada sama mungkin ya, sama artinya, kemudian sami semua, terus rasa yang ada dalam hati. Jadi rasa yang sama di tempat yang sama dengan tujuan yang sama. Ya, tentunya kami di Taksu Agung selalu punya motivasi seperti itu. Termasuk juga hari ini kita berada di Buyan. Di Buyan ya di Buyan, di daerah Buyan. Kita melakukan camp seperti yang sudah mungkin saya informasikan sebelumnya. Kita lakukan camp di sini tujuannya untuk melepas penat ya, di setelah 2 bulan ya acara Kalapurwaka. Kemudian Kalapurwaka, kenapa kita sih buat acara itu yang dimana mungkin sebelumnya ketua komunitas Taksu Agung Acong mempunyai ide di tengah pandemi ini. Kita sebagai komposer kebanyakan diam ya. Diam dan tidak tidak ada kegiatan untuk berproses. Nah, kemudian kita buat acara di mana memfasilitasi para komposer terutama di lingkungan intern komunitas untuk berkarya dan menciptakan sesuatu walaupun dengan skup yang kecil atau yang sedikit mungkin ya. Jadi kita bentuk acara ini dan setelah 1 bulan berjalan kita baru menemukan nama acara yang namanya Kalapurwaka gitu ya. Biasanya kan kita sebut tajuknya live recording gitu aja. Dan baru kita merekrut juga Pak Yayandino sebagai host di sini. Karena saya sendiri pun terus terang masih sangat belajar dalam proses acara ini. Tentunya juga perlu penamping juga. Ya. Kadang-kadang kalau sendiri itu agak gini Pak Dino, artinya agak lebih grogi gitu. Terus terang aja Pak tuh. Artinya di sini kan kita sebagai seniman atau komposer ya yang dimana biasanya kita ngobrol tanpa adanya kamera pasti lebih lepas tuh. Tetapi ketika ada kamera ada sedikit ketegangan dalam artian apa yang kita mau tanya gitu loh. Kadang-kadang ketika kita ngobrol artinya berdua artinya tidak ada artinya batasan. Tapi ketika melihat kamera kok tegang tuh. Justru itu menjadi pembelajaran bagi kita berdua ya. Harus karena gimana ya? Sebagai seniman pada saat ini walaupun dah seniman atau komposer ya, harus kita tampilkan yang dulunya hanya kita abadikan dengan lewat recording dengan lewat kaset pita kan ya. Sedangkan sekarang kan harus memang ada ada diskusi yang dimana tujuannya diskusi itu bukan menggurui, artinya bukan kita menggurui enggak seperti itu, tapi lebih cenderung ke berbagi istilahnya, sharing bagaimana cara kerja dari komposer itu membentuk karyanya sehingga karyanya sampai terbentuk seperti itu. Mungkin lebih tujuannya ke sharing mungkin ya, berbagi. Sekali lagi bukan untuk untuk menggurui. Tapi lebih ke sharing, nanti berbagi. Hasilnya gini Pak tuh, ketika kan Kalapurwaka ya waktu diadakan, banyak sih komposer muda yang menanyakan kalau berkarya yang siap, tapi yang menjadi kendala ketika bagaimana kita membicarakan karya tersebut ya. Yang jelas kan Pak tuh cara tiang ada adik-adik tuh. Apa mana orang tiang? Ya jelas kejujuran dalam artian. Apa aja nih gaya waktu itu yang disampaikan sesimpel itu gitu lah. Artinya jujur dalam artinya ya. Ketika memang kita tidak tahu dengan artinya belum sebatas itu ya, kita jujur. Mungkin teman-teman dari kita mengadakan live recording bisa memberikan saran ya, itu yang kita harapkan sebenarnya. Artinya kita punya channel di YouTube, kita sediakan lahan artinya di komentar itu untuk sharing di sana, untuk berbagi, artinya memberikan saran, kritik dan apalagi masukan mungkin untuk kita kelangsungan acara kita ini sebenarnya.
dan tak terasa sudah 2 bulan artinya kita berjalan. Mungkin ada sekitar sudah 15 komposer ya, mungkin ya 15-an ya kalau nggak salah, komposer yang sudah tampil dengan berbagai jenis, artinya beragam sekali Pak Dino, artinya termasuk juga yang menarik di sini kan Pak Dino juga, artinya selaku komposer juga saya juga tampil kan begitu, artinya semuanya harus tampil begitu, artinya memberikan apa namanya menampilkan karya. Terkadang gini juga Pak Duk, ketika itu khususnya di Taksu Agung sih, sebenarnya banyak komposer, cuma ketika memberikan kita lahan, yuk siapa yang mau berkarya, pasti semuanya, wih sing bagus kok, kayaknya jalan satu-satunya ya kita tunjuk ya satu-satu kita tunjuk satu-satu. Agak sedikit memaksa sih sebenarnya, tapi tujuan kita baik kan gitu ya. Dalam artian bukan sih, mereka pun tidak terpaksa ketika ditunjuk, artinya mereka mau saya mau. Nah yang cara orang malu-malu kucing begitulah kira-kira, tapi akhirnya kan berjalan sekian dan acara ini akan terus berlanjut sampai ke depannya, tentunya dengan apa namanya dengan bentuk-bentuk yang lebih apa namanya baru dalam artian tidak seperti sebelumnya. Ya kalau kita berbicara baru kan luas gitu, artinya yang menyatakan baru itu artinya pemahaman kita barunya yang tidak kita pernah lakukan walaupun ya mungkin ada beberapa yang pernah melakukan, tapi kita di dalam komunitas belum pernah melakukan dan kita harus lakukan gitu. Artinya kita sebagai generasi muda itu harus berani memulai gitu ya, karena sudah waktunya kita mulai seperti arti dari nama acara ini ya, artinya Kala Purwaka. Kala itu waktu, Purwaka itu memulai. Kira-kira begitu pemahamannya. Jadi sebagai generasi muda kita harus waktunya sudah memulai sekarang. Mulai apa yang kita mulai? Mulai dari diri sendiri untuk meyakini diri bahwa kita bisa menampilkan sebuah karya begitu, artinya bahwa kita mampu untuk berkarya. Itu yang kunci yang kita harapkan di sini, bukan masalah bagus atau tidaknya, artinya yang penting niat dan keberanian ya kalau masalah bagus dan tidaknya kembali ke relatif semua penikmatnya. Ya tak terasa artinya 2 bulan berjalan. Kira-kira mungkin dari Pak Dino dulu mungkin ada saran atau masukan kepada acara ini mungkin? Kalau saran Tiang sih tidak hanya selama pandemi ini kita mengadakan acara, mungkin setiap bulan supaya artinya kegiatan tetap berjalan, dan mungkin akan menghadirkan lagi atau memunculkan atau melahirkan lah komposer-komposer muda. Memang harus setiap bulan dengan tajuk yang berbeda gitu. Walaupun pada waktu ini kan kita memang tidak ada prim, artinya bebas batasan. Nah dengan itu artinya rencana kita ke depannya kita akan ada prim, artinya ada prim, istilahnya ada sedikit batasan ruang, artinya untuk berkarya. Mungkin arahnya lebih ke ke media. Yang dimana sebelumnya kita memberikan kebebasan untuk memilih media untuk untuk mengekspresikan karyanya. Sekarang kita kedepannya memberikan batasan untuk medianya ke arah kebarungan. Mungkin bocoran sedikit, kita akan menuju ke Barungan Balaganjur. Ya, dimana akhirnya kita komutasi artinya kita berkiprahnya tuh di seninya tuh di Balaganjur artinya kita bergulatnya pun di Balaganjur gitu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita ini adalah pakar Balaganjur, bukan begitu, tapi kita mengawali seni kita di Balaganjur dan lebih dikenalnya di Balaganjur, makanya kita pilih gamelan Balaganjur. Mungkin ini betul sedikit memori yang dulu mungkin banyak yang komunitas Taksu Agung sampai sebesar ini kan lahirnya dari mana sih? Yang Tiang ingat hari ini pas waktu masih kumpul-kumpul di rumah Acong, artinya memang ketika itu kan ada festival Balaganjur. Ketika itu kita sudah mungkin hampir sekian tahun dari teman-teman nggak pernah mengikuti perlombaan seperti itu, dan tercetuslah pada waktu itu. Saya ingat sih adiknya Pak Made Dwijo,
yuk ngirim Bela Ganjur po. Yang jelas pertama kalau kita mengikuti acara pasti dana dari mana? Itu yang kadang-kadang pasti itu yang kita pikirkan pertama, dananya dari mana sih gitu. Tapi setelah berjalan ternyata dari pihak masyarakat yang ada di lingkungan komunitas kami artinya mendukung. Nah, dan dari sana mungkin ngumpul-ngumpul, artinya tidak ada batasan lah dari komunitas itu. Ini kita bukan teman, ini kita keluarga. Nah, dari sana muncul kembali berkarya dan teruslah mungkin Takswagung. Mungkin dari karya, saya ingat dulu dari karya Surobelawo. Ya. Pada saat itu muncul nama itu dan langsung kita pakai gitu. Nah, bergeraknya yang bikin kita tak terpikirkan waktu itu ya, kita bergeraknya dari nol dalam artian dari segi materi kita memang nol sekali bergeraknya, namun akhirnya kita bisa berjalan dan tampil dengan maksimal di sana. Dan Astungkara dapat bonus lah. Ya, mungkin di sini kan yang jarang kelihatannya mungkin Pak Tu sudah biasa yang memang juga berperan penting kan Litu Suwantaro ya. Litu Suwantaro lagi satu partner saya sebenarnya di dalam Bala Ganjur. Dia sebagai pembina geraknya, penata gerak bersama. Kita sudah satu paket, artinya satu paket dalam artian rasanya kita sudah sama sekali, sudah maket sekali gitu. Mungkin kapan-kapan kita ngobrol sama Pak Suwantaro, karena beliau pun menjadi pembina di komunitas Takswagung. Dan terus terang memang untuk nama Takswagung memang tercetusnya dari beliau, artinya dari Pak Suwantaro. Mungkin ini banyak yang nggak tahu ya. Artinya dari sana, dari Pak Suwantaro yang menyampaikan bahwa mau buat komunitas namanya Takswagung. Waktu itu saya sudah terngiang dan telinganya, wah ini mungkin akan menjadi tempat ruang bagi saya dan teman-teman yang kedepannya untuk berekspresi, berproses dan sebagainya. Nah, dari sana kita bergerak dan sampai saat inilah jadinya seperti ini. Jadi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Putu Suwantaro, dan kita tunggu. Kita sebenarnya kangen sih kangen lamatnya sekian mungkin sekian tahun ya. Terbentuk ketemu sama Pak Putu. Tahun berapa? 2012 ya? 2012 ya. 2012. Sekarang udah 2020. Ya, udah 8 tahun jalan. 8 tahun jalan. Sama 8 tahun ya kita berkiprahnya lebih banyak sih di gambaran Bela. Ya, makanya saya bilang tadi mungkin kedepannya setelah ini kalau Purwakak menuju ke Bala Ganjur. Dan tidak hanya itu, mungkin ada barungan lain juga. Artinya kita mengarah ke barungan. Nah, artian bagaimana sekarang kita berekspresi, berimajinasi dengan sebuah media barungan. Artinya bagaimana kita mengenal barungannya itu dan sistem apa saja yang ada di dalamnya dan kita bentuk karyanya di sana. Mungkin arahnya kita ke sana. Dalam ini Bela Ganjur sangat menarik sih. Sangat menarik, menurutnya sangat menarik. Dan gini Pak Dino, acara kita hari ini kan terselenggara memang usulan dari teman-teman karena sudah selama 2 bulan berjalan ini memang sangat penat sekali mengerjakan karya yang begitu hebat-hebatnya, terutama sih ketegangannya pada saat penyajiannya itu, karena ada pertanyaan sebagainya, itu membuat teman-teman tuh penat dan mengusulkan untuk membuat acara ini. Dan acara ini memang didukung dari komunitas Takswagung, memang didanai dari komunitas, dan juga ada iuran dari pribadi masing-masing ya. Artinya kita tidak mengambil dana penuh dari komunitas, jadi memang ada iuran sukarela dari anggota kita. Dan tentunya kita di sini bukan hanya melepas penat sih, sebenarnya kita ngobrol-ngobrol juga seperti sekarang kita ngobrol-ngobrol, kemudian nanti ada berekspresi dengan membentuk sebuah karya singkat, artinya ada eksplorasi ruang yang ada di sini dengan alat musik yang kita sudah bawa tadi. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi mungkin kita juga ingin ngobrol-ngobrol sih sebenarnya dengan para komposer. Mungkin kita nanti kita ngobrol-ngobrol sama para komposer gimana sih kesan-kesannya, kita tanya kesan-kesan, kemudian kita mintai saran dan harapannya tentang acara kita ini ke depannya seperti apa gitu ya. Kita nanti mungkin tanya-tanya. Jadi terus tonton
channel kami. Dan mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang kita bicarakan nantinya kita obrolkan di sini. Jadi tetap saya juga mohon saran, kritik nanti tolong disampaikan di dalam kolom komentar. Tentunya untuk membuat kita agar lebih lebih baik lagi, mungkin lebih ada pancingan ketika untuk kedepannya apalagi ya. Yang jelas gini juga Batu, ketika tidak ada tantangan ya yang jelas kita bekerja itu kurang dalam artian kalau anunya plep artinya ya. Jadi tidak lupa juga Pak Yandino, kita ucapkan terima kasih banyak kepada komunitas seni Pancelangit, yang dimana sudah menyediakan tempat bagi kita untuk melakukan recording. Yang selama ini artinya itulah studio yang dibangun oleh komunitas seni Pancelangit. Tapi masih memang belum jadi sih sebenarnya. Tapi itu akan menjadi tempat yang menurut saya yang bagus sekali untuk recording, karena baru setengah jadi aja udah hasilnya udah bagus artinya. Apalagi jadinya nantinya. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak kepada komunitas seni Pancelangit Bali. Dan juga kepada Atu Gungde Rahma Putra yang sudah memberikan kita izin untuk melakukan kegiatan di sana. Karena ya jelas saja ketika kan acara kita kan pada masa pandemi, di mana cari lokasi kemudian kita memikirkan dananya ada nggak sih untuk sewa studio kan lumayan siap acara. Jadi kita diberikan gratis, terus terang kita diberikan gratis. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak dan semoga terus bisa bersinergi nanti ke depannya. Artinya kita tetap berjalan bersama untuk kemajuan kebudayaan kita, khususnya di seni ya. Kita di seni kerabutan, mungkin di Pancelangit seni tarinya di sana yang lebih dominan. Ya itu mungkin yang kita bicarakan. Kita mungkin panggil mungkin satu-satu yang komposernya kita ajak ngobrol di sini sambil santai. Kita masih di tempat camp di tepi Buyan di sini. Nih Pak, dingin-dingin. Wah, dingin-dingin dan tempatnya mungkin sudah disaksikan tadi. Wah, luar biasa sekali. Baru sampai sini udah plong gitu loh. Kangen suasana gunung. Ya. Gunung. Ada yang layang. Ya mungkin itu dulu untuk pembuka. Kita ngobrol-ngobrolnya. Untuk kita selanjutnya kita akan panggil komposernya. Ya. Terus tonton acaranya.